muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, alhamdulillah sekali, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya memberikan kita semua kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa pula salat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insyani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang ada di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari saya Sumatera Utara Ariati Nasution selaku moderator mengucapkan jazakumullah khairan kasiran. Adapun isi tausiah yang pagi ini berjudul dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mengaturkan banyak terima kasih Ibu Moderator Bunda Arianti Nasution. Juga rekan-rekan semua yang telah terkoneksi pada frekuensi 14164.0 MHz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharijunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayuqatalu aw yusalubu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi. Zalika lahum hidyun fid dunya wa lahum fil akhirah adzabun adim ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang kultum pada frekuensi 14164.0 MHz bersama Charlie Hotel Zero Tufa Nada Dakwah pada pagi hari ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali bersama Nada sahabat kultum insani. Saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 sampai 34. Di isi Al-Quran tersebut adalah larangan memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi ini. Saya bacakan arti dulu. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat dia kerusakan di muka bumi ini hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan setimpal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia ini. Dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka. Jadi sebelum kamu dapat menguasai menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Anda bisa membuka di dalam Al-Quran, itulah artinya jamaah yang sama. Mari kita urai. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Jadi di dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.
serta membuat kerusakan di muka bumi ini jamaah. Apa sih hukumannya? Nah, hukuman tersebut ini sudah ditetapkan jamaah berdasarkan tingkat kerusakan yang dibuat, seperti hukuman mati. Apa yang dia buat? Baik dia hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki, ini secara timbal balik jamaah. Tangan kanan dan kaki kiri, atau diusir dari negerinya. Jadi hukuman-hukuman inilah jamaah yang saya hormati adalah penghinaan bagi pelakunya di dunia ini. Sedangkan balasan di akhirat adalah ajab yang sangat besar. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini jamaah yang saya hormati. Bentuk apa sih membuat kerusakan di muka bumi? Bentuk apa yang menghina kepada Allah dan pada Rasulnya jamaah yang saya hormati? Kita dengarkan jamaah yang saya hormati. Jadi jamaah kultum yang saya hormati di pagi hari ini, memerangi Allah dan Rasulnya, ya jamaah yang saya hormati. Sebentar, kabel apa beli? Nah, udah beli kabel saya dong. Memerangi Allah dan Rasulnya jamaah ini membuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang-orang yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah ayat 33 jamaah yang saya hormati ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan seperti apa? Membunuh, merampok, dan penganiayaan terhadap kaum muslimin. Sekarang ditayang-tayangkan jamaah penghinaan, penganiayaan, seorang bayi dianiaya, ditunggulan dan lain sebagainya. Wah. Nah, ini sebagaimana jamaah dijelaskan di dalam Asbabun Nuzul. Ya, cuma saya tidak dibaca Asbabun Nuzulnya jamaah yang saya hormati, sebab turunnya Al-Quran ini. Nah, mereka bermukim di tempat-tempat yang sepi, dijauh dari tempat-tempat manusia yang beraktivitas jamaah. Maka dengan kekuatan yang dia miliki, mereka mengganggu dan menyakiti orang-orang yang melewati tempat mereka jamaah. Jadi dia sembunyi di suatu tempat yang sepi, kemudian ada orang yang melewat, dia mengganggu, disakiti jamaah, dirampok, ya perampok begitulah. Begal, penganiayaan. Nah, mengenai ayat inilah jamaah yang saya hormati, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa siapa saja yang mengangkat senjata terhadap kaum muslimin dan menjadi perampok atau menyamun di tengah jalan, kemudian jamaah tertangkap oleh kaum muslimin, maka hakim kaum muslimin dapat menentukan hukuman bagi mereka itu. Nah, hukuman tersebut ini adalah salah satu dari beberapa hukuman jamaah. Apa sih hukumannya? Yaitu membunuh, disalib, atau dipotong kaki dan tangan secara setimpal balik. Itu sudah membuat keonaran, sudah membuat kerusakan jamaah yang saya hormati, orang taat itu. Jadi pernyataan Ibnu Abbas inilah jamaah mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalam pengertian memerangi Allah, memerangi Rasulnya, serta dia membuat kerusakan di muka bumi, ini adalah jamaah mengangkat senjata terhadap kaum muslimin. Muslimin tenau-naun damai terus diangkat senjata. Dia membuat kekacauan jamaah, merampok harta kaum muslimin, menjadi penyamun, atau membegal kaum muslimin. Apa bentuknya? Macam-macam jamaah. Jadi apabila seorang atau sekelompok orang mengangkat senjata terhadap kaum muslimin, berarti jamaah bermaksud melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Begitu tafsiran dalam Al-Quran tersebut jamaah. Jamaah yang saya hormati pagi hari ini, nah menurut Imam Syafi'i, para penyamun dan perampok yang memasuki kota untuk mengganggu dan mengambil harta benda manusia, ini termasuk di dalam pengertian orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu. Maling, bangsat, jamaah yang saya hormati, ngerampok, itu adalah sudah membuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 33 seperti itu. Nah, itu bentuknya. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa ayat itu berbicara mengenai kaum perampok yang secara terang-terangan melakukan tindak kejahatan dan keonaran terhadap kaum muslimin. Begitu. Ya, membuat kerusakan di mana-mana.
Jadi tidak senang kalau ada kedamaian jamaah yang saya hormati dia. Selalu dia membuat kerusakan jamaah yang saya hormati. Nah, sebagian ulama lain jamaah berpendapat bahwa memerangi kaum muslimin berarti menentang dan menyalahi Allah dan Rasulnya. Membuat kerusuhan, menjambretan, pencopetan, penodongan, dan ancaman-ancaman terhadap kaum muslimin ini adalah bentuk membuat kerusakan di muka bumi. Begitu jamaah yang saya hormati. Apa saja jamaah kultum yang saya hormati bentuk-bentuk hukumannya? Kita lihat ya. Jadi syariat ini telah menetapkan bentuk-bentuk hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi. Maka hukuman-hukuman itu telah disebutkan dalam ayat tadi. Apa? 1. Hukuman mati atau dibunuh. Aduh, kerasnya kalau hukuman seperti itu. Ada nggak orang yang membuat kerusakan dibunuh? Tidak ada sampai saat ini jemaah. Yang kedua, hukuman salib atau disalib, dipaku pada kayu. Tidak ada sampai sekarang. Yang ketiga, hukuman potong tangan dan kaki secara setimpal balik, dipotong tangannya. Yang kanan dan kakinya, yang kiri. Tidak ada juga jemaah yang mengaplikasikan hukuman ini. Yang keempat, hukuman diusir dari dalam negeri. Kamu keluar dari negeri ini. Jamaah kultum yang saya hormati di pagi hari ini, cara membunuh dapat dilakukan dengan apa? Menggunakan pedang atau pisau, bisa. Batu, racun, menembak dengan senapan, itu membunuh macam-macam jamaah yang saya hormati. Tergantung yaitu kebijaksanaan hakim atau situasi yang dihadapi membunuh. Nah, sedangkan bagi orang yang dihukum bunuh jamaah dan juga disalib, maka jamaah terlebih dahulu ia harus dibunuh. Setelah mati, mayatnya dikapani dan dipaku di atas kayu, disalib selama berapa lama? 3 hari jamaah yang sorma, digantungkan di alun-alun. Nah, setelah 3 hari barulah dikubur jamaah. Ngeri jamaah yang saya hormati, tapi sampai saat ini tidak ada. Masa umat muslim itu jamaah yang saya hormati tidak sekejam seperti itu. Hanya memberikan sen saja. Umat muslim bukan orang kejam jamaah yang saya hormati, hanya memberikan sen dalam penerangan, tidak boleh membuat kerusakan. Sebab hukumannya seperti itu. Nah, ini dalam Al-Quran saya berbicara jamaah yang saya hormati, jikalau kita berpegang kepada Al-Quran, negeri akan aman, tidak akan kerusuhan jamaah. Nah, pertimbangan hakim kaum muslimin ini jamaah di pengadilan akan menentukan jenis hukuman yang patut diterima oleh mereka sesuai ketentuan syariat. Makanya kalau kita berbicara tentang hukum dalam Al-Quran, miris jamaah yang saya hormati, yang membunuh dibunuh lagi, yang mencuri potong lagi. Begitu jamaah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan perincian hukuman yang dikenakan bagi kejahatan yang dimaksud di dalam ayat ini. 1. Jamaah yang saya hormati, mereka membunuh dan mengambil harta, maka dihukum bunuh dan disalib. Anu maling harta. 2. Jika mereka hanya membunuh tanpa mengambil harta, ya, hartana dicokot, jelemana dibunuh, waduh kacida etama. Kemudian jika mereka hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Ngabunuh mungkul hartana tadi cokot. Aya jelema nu jahat aya nya hartana dicokot, nya jelema dibunuh tama. Geus leuwih ti binatang jamaah. Yang ketiga, jika mereka mengambil harta tanpa membunuh, cokot hartana we unggul, tapi teu ngabunuh. Garong lah. Maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki secara setimpal. Emang ieu mah bangsat ieu mah. Asup ka imah nyokot hartana unggul tapi teu ngabunuh. Sukuna kudu ditek-tek jeung leungeunna. Kemudian jamaah yang saya hormati, yang keempat, jika mereka membuat ketakutan kepada kaum muslimin namun tidak merampok harta serta tidak membunuh, maka jamaah diasingkan atau diusir dari dalam negeri. Nah, nu nya sok sieun wae. Aya si eta mah sieun jeung sieun we teu kaur aman di kampung teh. Ya. Pokona mah jeung kaonar jeung ka sieun we, pokona mah si eta mah kudu diusir, ulah aya di kampung eta. Siapa yang bertindak? Bukan kita. Bukan. Jamaah kultum yang saya hormati, maka ulama yang lainnya mengatakan bahwa hukuman mati ini dijatuhkan oleh hakim kaum muslimin.
Ada hakimnya, pengadilannya ada. Ya. Apalagi kalau kita misalnya berbicara jamaah kumham. Ya, yaitu hukum hak asasi manusia. Jadi apabila mereka melakukan kejahatan ini berupa pembunuhan, jamaah yang saya hormati, hukuman mati dan hukuman salim ini jatuhkan terhadap siapa? Mereka yang membunuh juga mengambil harta milik kaum muslimin. Jadi hukuman potong tangan, potong kaki ini secara bertimbal, balik jamaah dijatuhkan terhadap mereka yang mengancam, jamaah yang saya hormati, menimbulkan ketakutan sekaligus mengambil harta kaum muslimin. Jadi prosedur dari hukuman ini adalah apabila seorang melakukan kejahatan mengancam kaum muslimin, maka hukuman baginya adalah dipotong tangannya kanan dan kakinya. Aduh, ngeri ya. Kalau lihat dari dalam Al-Quran seperti ini ya mah. Ya. Jadi jika setelah itu ia mengulangi lagi perbuatan jahatnya, maka dipotong lagi tangan kiri dan kaki tangan. Wah, buntung. Nah, hukuman diusir dari negeri itu lagi. Jadi maksudnya supaya aman. Diterangkan dalam Al-Quran itu jangan sampai terjadi jamaah mengganggu keonaran, membuat kerusakan di muka bumi. Begitu jamaah. Nah, dijatuhkan terhadap mereka yang hanya mengganggu, mengancam, dan menciptakan ketakutan di kalangan kaum muslimin, teu aman kaum muslimin. Jamaah kultum yang saya hormati, dalam Al-Quran seperti itu. Jadi hukuman-hukuman tersebut ini dijatuhkan kepada mereka yang berbuat dosa dan kejahatan. Yaitu yang tertangkap oleh penguasa sebelum mereka sempat bertaubat. Ada pengadilannya, ada bagian-bagiannya jamaah yang saya hormati. Jadi kita berkesinambungan jamaah yang saya hormati al ulama wal umaro. Jadi ada kesinambungan ulama, umaro, pemerintah, jamaah yang saya hormati dan ulama supaya aman. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi apabila orang yang berbuat kerusakan itu bertaubat sebelum tertangkap, maka penjelasannya akan dikemukakan nanti jamaah. Jamaah kultum yang saya hormati, pada pagi hari ini tobatnya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi apa? Kita lihat di dalam ayat Al-Maidah, ya, ayat 34 Allah melanjutkan firman-Nya, ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Nah, itu ayat yang selanjutnya jamaah yang tadi saya baca. Jamaah yang sebentar. Jamaah yang saya hormati, kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka keburu tobat buru-buru. Maka ketahuilah jamaah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jamaah yang saya hormati, dari penggalan ayat ini kita pahami bahwa ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Jadi apabila orang tersebut ini bertaubat kepada Allah, padahal dia tahu yang dia laksanakan itu adalah salah, tetapi dia segera taubat. Nah, jamaah, namun keterangan ini mengenai ampunan Allah Subhanahu wa taala ini hanya berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala saja. Allah yang lebih mengetahui. Sedangkan hukuman yang menyangkut hak manusia tidak gugur walaupun telah bertaubat. Tetap yang dikatakan hablum minanas. Ini yang penting jamaah. Jikalau kita sudah menyakitkan orang, apapun bentuknya, Allah sudah jelas mengampuni, tetapi belum diampuni sebelum islah. Jadi kita hubungan antara kita dengan kita sudah merugikan, sakit datang ke rumah, punten, kenapa? Saya sudah mengambil barang Anda, mau islaskan, minta maaf ya. Kan meme diampura ge sarekan heula. Mohon maaf ya, saya sudah menyakitkan Anda. Kalau dengan Allah gampil. Ini yang ruwet itu hablum minanas, saling islahkan antara kita dengan kita jemaah. Kita ini maka hati-hatilah hablum minanas ini. Baik di dalam pembicaraan, tindakan dan lain sebagainya. Begitu, jangan sampai mengganggu
ketertiban, mengganggu jamaah perasaan manusia. Kalau menyangkut perasaan manusia jamaah yang sama sih terasa jamaah baik dengan tindakan, ucapan, apa saja. Di sini sulit jamaah. Makanya hati-hatilah. Jamaah yang saya hormati. Nyangkut dengan manusia ini yang sukar. Setelah islah, mohon maaf jamaah yang saya hormati, barulah Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan. Begitu dalam Al-Qur'an ini jamaah yang saya hormati, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari penggalan ayat ini kita pahami jamaah bahwa ampunan dan rahmat Allah luas. Akan mengampuni dosa yang besar sekalipun jamaah dilakukan pada masa lalu. Jadi apabila orang tersebut bertaubat kepada Allah, namun keterangan mengenai ampunan Allah Subhanahu wa taala ini hanya berhubungan dengan hak Allah saja. Sedangkan hukuman yang menyangkut hak manusia belum gugur jamaah walaupun telah bertaubat, harus jamaah yang hormati. Banyak-banyaklah silaturahmi, bersalamlah dan lain sebagainya, Mbak. Jangan seenak dewe jamaah yang hormati berbicara, menjanji, bertindak. Katakanlah, seorang merampok dan membunuh manusia, jamaah, sebelum tertangkap ia bertaubat, kemudian dia menyerahkan diri. Di dalam hal ini Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Namun sebagai anggota masyarakat jamaah yang hormati, orang itu belum bisa menerima jamaah yang hormati, karena hartanya sudah disakitkan oleh orang tersebut. Begitu jamaah. Berat itu. Kalau hablum minanas sebenarnya jamaah. Kalau lihat, ya, jamaah yang saya hormati, alasannya bagaimana? Adalah karena ia telah membunuh pula, padahal membunuh ini adalah pelanggaran hak manusia untuk hidup. Apabila wali dari orang yang dibunuh ini memaafkannya, karena wali boleh memilih antara kisos atau memaafkan. Sok eta mah terserah kumaha didinya. Gitu kan? Cek hakim dek dibunuh, dek dimaafkan, gitu kan? Ustaz jatuh. Oke. Nah itu. Jadi apabila wali dari orang yang membunuh memaafkan, karena wali boleh memilih antara kisos atau memaafkan, maka hukuman bunuh bagi dapat dicabut. Nah, ketentuan ini berlaku juga bagi orang-orang yang mencuri atau merampok tanpa membunuh. Jadi apabila ia bertaubat jamaah yang hormati sebelum tertangkap, kemudian menyerahkan diri, maka Allah akan mengampuninya dari siksa akhirat. Selain itu juga, ia pun tidak usah jamaah menjalani hukuman potong tangan dan kaki. Apa sebab? Yang menyangkut hak manusia hanyalah harta yang dicurinya. Hanya saja jamaah, ia wajib mengembalikan harta yang telah dicurinya. Saya tadi mengambil barang yang Anda miliki, mau dipotong, tapi barang kudu dibikin. Jamaah yang saya hormati, jamaah yang saya hormati, betapa besar kasih sayang Allah, pengampunan Allah kepada manusia. Jamaah yang saya hormati, Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia jika bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibimbing dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan apapun bentuknya kita tidak membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul azmain amin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat dari kesalahan dan dosa, dan jadikanlah pula kami orang-orang yang doanya selalu Engkau kabulkan. Rabbana wattaqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Raden Said yang berada di Kabupaten Batang. Terima kasih Mami Wulan. Terima kasih juga Epica di Jakarta Timur. Sehat ya Epica, terima kasih sudah memberikan jempol buat Pak Ustadz. Buat Asep Acu, terima kasih sudah membantu saya. Bunda Arianti Nasution, Ibu Moderator, terima kasih juga Al Imron dari Kabupaten Malungun, Sumatera. Terima kasih juga kepada siapa barusan? Saripah, Bu Saripah, mana barusan ada? Oke.
Tetap jaga kesehatan. Juga rekan-rekan sahabat Kultum Insani tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya sudah berjalan dengan baik dan lancar, insyaallah. Para sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan yang mendengarkan di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Tak luput pula saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Kami mohon maaf. Ya, kami di sini mendoakan juga mudah-mudahan semua rekan-rekan yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dengan rezeki, insya Allah rezekinya barokah, diberkahi juga dengan umur, insya Allah umurnya barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Terima kasih saya ucapkan, jazakumullah khairan kasiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi